Hey, what's up guys, kembali di channel Upchef. Dan di sini aku nggak di tempat studioku biasanya, tapi di sini aku di bengkelnya si Radit. Jadi ya kalau misalnya kalian belum lihat, jadi aku tuh pernah ngobrol yang pertama kali megang si AGF. AGF itu salah satu unit buatan Korea, dan itu tuh aku bareng si Radit karena berkat dia, temannya dia tuh punya dan aku dipinjemin nih, spesial banget buat Upchef. Makanya aku thank you banget buat si Radit. Dan ini sekarang aku ada di bengkelnya dia. Di sini aku mau ngebahas salah satu juga unit yang dari AGF juga. Terima kasih buat Radit juga karena berkat dia, dari berkat temannya ya, thank you banget sama temannya si Radit ya. Karena berkat si itu aku bisa ngebahas ini, makanya ini spesial banget nih, si Upchef bisa bahas AGF lagi. Dan daripada kelamaan, kita nggak usah apalah, kita biasa bumper dulu lah ya. Oke, jadi di sini aku bakalan bahas salah satu unit spring ya, spring lagi, tapi bukan HG. Unit ini yang aku bahas adalah unit assault rifle ya, AR lah, kita bilang AR aja lah ya. Dan di sini spesial lagi tuh, unit itu kalian juga pasti bakalan jarang buat ngelihat unit ini. Jadi ini adalah produk dari AGF lagi, Academy, Airsoft Academy. Ini boxnya, dan kalian bisa lihat ini nggak ada isinya apa-apa ya. Jadi emang kita dapatnya kayak gini, jadi ya cuma gini, nggak bercanda. Dibalik dulu guys, ini dia isinya. Jadi ini ada boxnya, jadi ini boxnya, dan ini adalah box dari AGF K2C1, dan bisa kalian lihat di sini ada gambarnya. Jadi ini adalah salah satu unit spring rifle AR lagi, dan unit ini itu pasti keren banget sih, karena aku pertama megang dari AGF itu mereka emang bikin produknya tuh lumayan oke loh, maksudnya nggak sebagus Tokoyamaru, tapi kalau misalnya kalian punya budget yang nggak se-TM dan kalian bikin dapat kualitas dan feel-nya yang mungkin bisa dibilang mirip-mirip lah ya, hampir sama, kalian bisa cek merek, salah satu merek ini ya. Jadi adalah Airsoft Academy K2C1, dan ini boxnya. Ini by the way sorry banget kalau misalnya unboxingnya tuh seadanya banget karena aku di bengkelnya si Radit. Di deskripsi ada Facebooknya dia lah. Dan oh ya, by the way juga dia juga bikin YouTube channel, jadi kalian juga cek di deskripsi. Jadi kalian langsung cek aja. Kalian bisa lihat depannya tuh kayak gini, bagian sampingnya tuh kayak gini, dan ini dari Korea. Bagian sini kayak gini, ini, dan bagian ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, ini itu ya kita bongkar dulu lah ya, kita unboxing dulu lah ya. Jadi kita buka dulu isinya apa aja nih. Oke, jadi pertama kita dapat manual book. Manualnya ya ini sama kayak AGF yang lain, ini full bahasa Korea yang dimana aku nggak paham sama sekali. Ya ini. Kemudian juga ada manual cara mengoperasikannya seperti ini. Dan ini semua juga pakai bahasa Korea, dan yang kita bisa baca cuma Academy Hobby model K2C1 Airgun. Hah? Airgun ya? Airsoft lah, kita bilang Airsoft. Dan ada juga manual yang ini ya, manual kalau misalnya karena Airsofter kalian pasti tahu ini lah ya. Dan ini dia unitnya. Iya, ini dia unitnya. Jadi ini adalah unit K2C1 tempatnya AGF. Dan di sini juga ada apa aja. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada kartu Yu-Gi-Oh lagi. Biasa dari AGF mereka juga ngasih kartu Yu-Gi-Oh. Jadi sini isinya ada kartunya dan ada ginilah ya, kalau misalnya lihat. Di sini ada unitnya itu sendiri. Kita ambil keluarin dulu unitnya. Kita taruh dulu. Kemudian di sini juga ada BB 0,12 dan juga ada magazine-nya. Magazine-nya itu sendiri. Kita taruh boxnya, jadi boxnya itu aja isinya, dan kita taruh ke samping dulu ya. Dan ini dia unitnya, ini adalah K2C1 dari Academy Airsoft atau AGF ya. Dan ini dia unitnya. Ini by the way ini 1 banding 1 loh.
Dan disclaimer aja, jadi kalau misalnya kalian nggak pernah tahu namanya K2C1, ini sekarang gue tunjukin kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu K2C1 itu unit apa ya, yang kalian tahu kan pasti AR-15 atau EK atau SIG lah kayak gitu-gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya nggak tahu, jadi K2C1 ini adalah salah satu produk, kalau real steel-nya itu buatan Korea dari Daewoo, ya dimana dia diproduksi tahun sekitar kalau nggak 70-80-an. Dan emang kalau misalnya kita lihat dari stylenya tengah ini tuh, stylenya itu kayak M4 lah ya, kita bilang M4 ya. Ini mirip-mirip M4, bahkan magazine-nya itu pakai 556x45 atau 223 Remington, sama kayak si AR-15 atau M4. Dan untuk bentuk mag-nya sendiri juga dia stylenya juga pakai stanek ya, stanek style, tapi dia kokangnya itu ada di sebelah kanan, jadi kayak si SIG ya, bukan seperti di belakang gini. Jadi sini juga ada si popor tariknya nih ya, popor tarik yang dimana by the way bahannya ini bagus loh. Dan ini juga ada bagian depannya ini yang dimana stylenya juga mereka beda kalau misalnya kita lihat ini kayak apa ya bener ya? Mungkin FNC Ya, mau kayak FNC ya, kayak FNC kayak gitu-gitu ya. Jadi ini baru ada Radit di belakang kamera, jadi aku bisa ngobrol langsung ya. Radit, Radit. Jadi ini ada unitnya itu sendiri, dan di sini kalau misalnya kita lihat, ini produknya itu 1:1 dan feel-nya dari AGF itu kerasa. Ini feel-nya itu tuh kerasa solid. Ini plastiknya tuh nggak kaleng-kaleng. Ini mag-nya itu sendiri, dan mag-nya itu juga feel-nya juga enak banget. Dan ini kita sekarang bahas ya dari bahan. Kalau misalnya soal bahan plastiknya itu menurutku tuh plastik yang dari mereka tuh udah lumayan bagus. Kalau misalnya kita bandingin dari unit-unit TM ya, TM sendiri kita tahu TM itu ya gitulah ya. Dan si AGF ini tuh dia udah bagus banget. Dan dia itu pakai mag-nya itu 1:1 juga nih, 1:1 juga, dan dia menggunakan sistem kocok karena ya spring. Dia menggunakan sistem kocok yang BB-nya masuknya dari atas. Oh ya, ini dari atas ini. Jadi masukin itu kayak aik ya, kayak BB kerek ya, BB kerek ya. Ini mic-nya itu sendiri, dan unitnya itu by the way ini bagian rear saja bisa dilepas ya. Oh ya, ini bisa dilepas pak. Oh ya, ini bisa dilepas. Jadi sepertinya kira-kira bentuknya gini, dan dia sistemnya itu popornya itu popor lipat. Jadi ini yang bagian belakang bisa kita turunin dan kita bisa lipat. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa kemana-mana itu jadi ringkes banget. Itu salah satu kelebihannya. Dan by the way ini plastiknya tebel loh pak. Ini bahannya plastiknya oke loh. Ya walaupun dia itu sistemnya belah, jadi ya bukan yang tapi plastiknya tebel loh. Plastiknya tebel loh ini. Dan bukan yang kerupuk. Plastiknya yang bagus. Dan inbarnya kalau misalnya kalian bisa lihat, ini dari sini tuh inbar aluminium dari belakang sini, dan dia sampai depan. Jadi dari sini sampai ini panjang kan 50 cm kali ya, ini ya sekitar 50 lah ya, sekitar 50 cm. Inbarnya panjang banget, walaupun FPS-nya kembali produk Korea itu pasti di bawah 150, sekitar maksimal 140 FPS. Dan dia menggunakan sistemnya hopap-nya itu hopap double hopap, yang dimana dia pakai sistem si hopapnya itu kayak taring gitu. Dan dia itu di sini juga ada bagian selektor yang dimana pakai bahasa Korea jelas karena K2 itu juga dari Daewoo, jadi Korea ya. Dan dia itu 360 bro. Ini by the way save-nya di mana? Aku juga nggak tahu pak. Oh, save-nya di depan. Bagian atas bisa nembak. Bagian kiri dia bisa. Bagian sini. Oh, berarti dia intinya muter kemana aja, cuma kecuali bagian depan dia safety. Dan dia si charging handle-nya itu ada di sebelah kanan ini. Jadi stylenya itu kayak si SIG 556, dia ada di sini nih. Dan kita kokang, dan kokangnya enteng banget, sumpah. Kokangnya itu pakai ini, itu tuh bisa loh dia. Coba aku tembak dulu. Ini by the way nggak ada BB dan lain-lain, makanya nggak pakai safety glass. Kita coba tembak. Suaranya lucu ya. khas FPS kecil. Enggak, khas FPS kecil, suaranya tuh lucu ya. Suaranya lucu, bukan yang bak gitu kan, tapi kayak ceklek gitu loh. Dan ini kokangannya tuh ringan banget, dan dia pakainya juga full plastik ya. Tapi walaupun gitu, tapi plastiknya sih bagus sih menurutku. Ini ya, pakai ini enteng banget pak. Ini enteng banget. Coba satu lagi. Ya nih. Jadi ini mungkin salah satu unit kalau misalnya kalian bisa buat koleksi juga, karena dari segi bentuk, ini bentuknya tuh unitnya tuh jarang banget. Kalau setahu aku nih, aku baru pertama lihat K2 itu baru ini. Ya karena aku belum pernah nemu K2 itu selama ini tuh. Mungkin kalian
kalau misalnya kayak FNC gitu tuh mirip-mirip kalau misalnya sekilas lah ya. Tapi kalau misalnya dari overall kalian perhatiin, ini semuanya beda Pak. Jadi kalau gitu itu aja nih salah satu video first impression dan sedikit review dari unit Korea AGF lagi tipe K2. Dan aku mau terima kasih buat temennya Radit dan Raditnya juga karena berkat si Radit juga jadi aku ada koneksi buat temennya dan aku bisa dipinjemin unit ini buat dibahas di unit channel Afsef ini. Dan juga tambahan lagi si Radit, si temanku ini juga sama si Chandra juga bikin YouTube Airsoft. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu, kalian bisa cek di deskripsi. Jadi kalau gitu udah jaga seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And like always, have a nice day. Thank you for watching.